Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Maul yang berbahagia, sudah lama saya tidak membuat konten bersama Jan Ontas, dan kali ini kita comeback kembali lagi dalam suasana yang baru, tentu dengan pembahasan yang baru. Dan pertama kalinya kita kembali dengan pembahasan tentang sisi tekstual dan sisi liberalisme, di mana akhir-akhir ini justifikasi sebagian orang terhadap sebagian orang lagi sangat mudah untuk menjustifikasi. Ini si A, ini si B, ini golongan A, dan ini golongan B. Nah, sebetulnya apa sih kalau kita bahas? Dan ini hanya bahasan ringan saja dari kita mengisi waktu luang sambil ya bertemu di siang hari begitu. Sebelah saya sudah ada Jan Otas, co-host yang sudah terkenal di Sarung Makmul. Kita akan membahas sedikit tentang tekstualis dan liberalis. Karena Jan Otas, kita mulai dari Jan Otas untuk sedikit berkomentar ataupun memberikan pandangan mengenai tekstualis dulu lah. Silakan Jan Otas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronlah amma ba'du. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat Sarung Maul yang dimanapun berada. Di sini akan membahas tekstual dan liberalis. Karena tekstual dan liberalis itu kan, kalau kita memahami sesuatu dengan tekstual maka akan memacu ke liberal. Nah, jadi kita sebagai manusia yang mempunyai akal dalam memahami ayat apapun hal, jangan secara tekstualis saja gitu. Harus ada kontekstualnya. Karena kalau kita memahami secara tekstual, mungkin bakal ada kesasar dan kesalahan gitu. Karena cukup memahami ayat dengan satu instrumen, kalau itu mah instrumen. Tapi kan kalau kita memahami ayat dengan secara tekstual dan konstekstual, itu baru bisa ketemu titik temunya gitu kalau memahami ayat. Kalau gitu yang saya bisa sampaikan. Nah, itu sekelumit pandangan dari Jan Otas mengenai tekstual, pemahaman tekstual. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Jan Otas ini, tekstual ini mempunyai pandangan yang segitu-gitunya gitu, mengandalkan teks saja dan mengesampingkan hal-hal yang lain seperti konteks, keadaan, psikologis, filosofis, sejarah, dan lain sebagainya. Apapun itu tidak ada kaitannya selain apa yang ada dalam teks tersebut. Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini saja, sudah lama lah jika kita kaitkan sekarang, sebagian orang dalam memahami, contoh saja memahami agama hanya dengan teks saja, tanpa ada penunjang ataupun instrumen yang lain, ilmu-ilmu yang lain yang itu diperlukan untuk memahami teks tersebut. Contoh teks Al-Quran dan teks hadis, perlu ada instrumen yang lain untuk membahas hal itu. Nah, orang yang tidak memikirkan ataupun tidak memakai instrumen itu, berarti dia bukan seakan-akan lagi, memang pemahamannya adalah tekstualis. Sebab apa? Mengesampingkan instrumen yang lain. Kurang lebihnya seperti itulah yang disampaikan oleh Jan Otas. Ya kan, seperti Al-Quran ya kan tidak dipahami secara tekstual, karena Al-Quran itu universal, luas itu, banyak makna dan juga tujuan. Jadi tidak bisa lah
dipahami secara tekstual saja gitu. Ya, nah seperti itu, tidak bisa dipahami secara tekstual. Apa yang dianggap baik menurut teks belum tentu baik menurut konteks. Dan begitu pun sebaliknya, apa yang baik menurut konteks tidak harus baik secara teks. Tekstual dan kontekstual ini seperti saling melengkapi lah, saling menunjang satu sama lain. Dan itu berpengaruh pada istinbat. Istinbat itu aplikasi lah, hukum, terapan begitu. Terapan hukumnya seperti apa dan bagaimana. Itu tekstualis pertama. Yang kedua, kita akan bahas tentang liberal. Nah, sebagian orang banyak mencap ataupun menjustifikasi seseorang itu liberal. Dan sekarang itu gampang orang untuk menuduh ataupun menyangka ataupun berbicara bahwa ini adalah pemahaman liberal. Si A liberal, si B liberal. Sebetulnya apa sih pemahaman liberal itu? Nah, pemahaman liberal itu pemahaman yang menabrak aturan-aturan, baik itu aturan pokok maupun aturan usul pokok dan cabang-cabang dari pokok tersebut. Kadang sebagian orang menganggap perbedaan pendapat dan itu tidak dalam pendapat si orang itu, maka dijustifikasi bahwa si orang yang berpendapat itu adalah liberal karena tidak sesuai dengan pemahaman itu. Padahal masalah liberal dan tidak liberal tidak ditentukan dari cara pandang seseorang, tetapi ditentukan dari poin-poinnya ataupun kaitannya ataupun asalnya. Adakah sumbernya? Ketika sumbernya masih ada dalam Al-Quran dan hadis, tidak bisa dikatakan liberal, walaupun berbeda pandangan dengan kebanyakan pemikiran, kebanyakan pandangan yang lain. Tapi jika itu ada landasan, sekali lagi, jika pendapat-pendapat yang ada landasannya, meskipun itu tidak biasa, maka statusnya bukan lagi liberal karena ada landasannya. Beda lagi kalau pemahaman liberal ada landasan tetapi masih ditabrak dan itu tidak dianggap apa-apa, sesuai pemikirannya saja, sesuai keinginannya saja. Itu pemahaman yang liberal. Contoh seperti ibadah haji, jat atas. Ibadah haji yang sudah teksnya ada, nasnya ada, bahwa ibadah haji itu dilaksanakan hanya pada bulan Zulhijjah saja. Nah, sebagian pemikiran orang bisa katanya ibadah haji itu di luar bulan Zulhijjah karena dianggap berdesak-desakan dan terlalu banyak orang yang akan mengunjungi tanah suci. Tentu ini tidak bisa karena nasnya itu sudah ada ataupun ayat yang yang menjelaskan itu secara mutlak ada bahwa ibadah haji itu khusus diselenggarakannya pada bulan Zulhijjah. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman yang liberal. Nah, sekarang ini seseorang itu mudah memberikan pendapat dan pandangannya seakan-akan menuduh A dan B itu hitam dan putih, padahal masih banyak warna-warna yang lain. Begitulah kalau kita kaitkan dengan kehidupan hari ini. Nah, bagaimana Jan Otas memaknai kehidupan hari ini antara tekstual dan liberal ataupun apalah mengisi waktu? Pandangan saya hari ini tekstual dan liberal. Iya, banyak sekarang ya orang-orang yang memahami suatu ayat dengan secara tekstual saja. Nah, karena dia memahami secara tekstual, jadi mereka menuduh atau menjas bahwa orang yang
tidak sesuai dengan pemahaman mereka itu bid'ah gitulah pada itu. Padahal kan dalam memahami yang tadi sudah saya katakan itu, dalam memahami ayat atau Al-Qur'an itu tidak harus secara tekstual dan kontekstual gitu. Jadi kalau memahami ayat dengan secara tekstual itu bisa berbahaya, bisa menjudge orang yang tidak sama dengan pendapatnya, ya, itu kan berbahaya. Kalau orang-orang yang seperti dituduhnya, orang yang dituduh seperti bahwa bid'ah, kan mereka itu mah memahaminya bukan secara kontekstual saja, itu dengan secara bukan secara tekstual saja mereka memahaminya itu. Jadi ibaratnya mungkin cek kata mana semakin tinggi ilmu seseorang semakin dia berpendapat gitulah. Jadi mereka yang sering dijudge bahwa itu bid'ah gitu, orang-orang yang sudah tinggi ilmunya tidak akan banyak berbicara gitu, karena buat apa itu berbicara untuk meladeni orang-orang seperti itu kan, karena orang-orang seperti itu susah diberitahunya gitu, susah ngeyel terus bahwa seolah-olah mereka yang paling sunnahnya, seolah-olah mereka paling benar sendiri, padahal kan Al-Quran itu universal gitu, luas itulah. Itulah kurang lebih fenomena hari ini dalam bincang-bincang kita kali ini. Ada lagi yang disampaikan? Banyak bising, banyak motor. Karena kita di outdoor, banyak motor tuh. Jadi konsentrasi kita juga pecah, tidak fokus. Lain kali kita lanjutkan lagi dengan perbincangan lagi bersama Jan Otas dan saya. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat mau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.